Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini di ibadah KAKR GBKP. Saudara-saudara, besar harapan dan keyakinan kita kepada Tuhan atas kebaikan dan lawatan yang Dia berikan bagi kita. Mari kita memakai kesempatan ini untuk dapat merenungkan firman itu, agar setiap orang yang sudah Tuhan pakai, yang sudah Tuhan urapi, yang sudah Tuhan bekali, akan diberikan kemampuan untuk dapat menyampaikan firman ini, agar kebenaran firman Tuhan tersebut bisa diterima oleh adik-adik kita di ibadah KAKR di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan di dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebesaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan di ibadah KAKR di GBKP di minggu ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa dan memampukan kami menyampaikan dan memahami firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kami akan membaca firman ini bagi kita sekalian. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi jadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di ibadah KAKR GBKP di minggu ini. Dan dengan tema yang disampaikan di ibadah KAKR kita adalah merawat alam. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini kita diajak kembali melihat alam ciptaan Tuhan. Alam ciptaan Tuhan yang begitu baik dan sangat baik untuk bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan hasil ciptaan Tuhan itu. Semua yang Tuhan jadikan di dunia ini, yaitu memiliki tujuan yang sudah Tuhan atur bagi kesejahteraan setiap orang yang ada di bumi ini. Dari karya ciptaan Tuhan tersebut, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua itu bermakna dan bermanfaat bagi kita. Tapi saudaraku, perlu kita ingat kembali, kalau kita melihat apa yang terjadi atas sekitar lingkungan yang bisa kita lihat, yang bisa kita nikmati, dan bisa kita tahu dengan keberadaannya oleh pemberitaan-pemberitaan yang ada sesuai dengan apa yang terjadi, fenomena-fenomena alam yang kita rasakan, faedah dan manfaatnya bagi kita. Kita melihat lingkungan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Lingkungan sekolah, lingkungan pasar, lingkungan tempat bekerja, lingkungan tempat tinggal, ada apa dengan lingkungan itu? Kita bisa melihat bagaimana lingkungan yang masih asri, bagaimana lingkungan yang sudah rusak keberadaannya, bagaimana lingkungan yang tidak terawat, bagaimana lingkungan yang sangat terawat. Tentu bisa kita bedakan.
di ibadah KKR di minggu ini. Bagaimana kita dapat membawa adik-adik kita agar mereka bisa melibatkan diri mereka, agar mereka juga jadi pelaku-pelaku aktif di dalam merawat lingkungan ciptaan Tuhan. Di hari Minggu ini kita akan dibawa kembali melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Kitab Kejadian pasal 3 ini, bagaimana manusia dan alam ciptaan Tuhan itu diperhadapkan. Dari awal, tugas dan tanggung jawab manusia itu adalah merawat, melestarikan, dan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. Kenapa diberikan tugas itu kepada manusia? Tentu dasarnya adalah karena Tuhan menjadikan manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk yang sangat spesial di mata Tuhan. Memiliki harkat dan martabat, memiliki akal budi, memiliki kemampuan dan keunikan khusus dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Jadi dari kapasitas kita sebagai manusia, tentu Tuhan sudah sangat percaya sekali untuk memberikan tugas itu kepada kita. Jadi kalau ada orang mengatakan kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam situasi sekarang ini, kita tidak memiliki daya, kita tidak bisa melakukan upaya apapun sesuai dengan kerusakan lingkungan, itu sudah salah besar. Karena kemampuan kita, daya kita, kapasitas kita sebagai manusia, Tuhan selalu berikan bekal kepada kita. Yang membuat kita tidak mampu adalah kita menganggap itu bukan tanggung jawab kita. Jangan lari dari tanggung jawab, karena tanggung jawab kita selalu diberikan kepada kita oleh sang pemilik alam itu sendiri, yaitu Tuhan. Tuhan tidak pernah menggeser tanggung jawab itu. Alkitab sebagai bukti bahwa kita diberikan mandat untuk menjaga, melestarikan segala ciptaan Allah. Kalau kita berbicara dari sisi Taman Eden, yaitu alam, karya Allah sendiri. Taman Eden yang begitu makmur ketika manusia merawat Taman Eden. Taman Eden begitu banyak menyimpan sumber daya alam. Sumber daya alam yang bisa kalau dikelola dengan baik akan memberikan ketenangan hati, akan memberikan kesejahteraan hidup, asal jangan dieksploitasi. Kalau dirawat, dilestarikan, pasti akan berdampak mensejahterakan banyak ciptaan Tuhan. Karena di sekitar Taman Eden dengan 4 mata air sungai sangat banyak menyimpan sumber daya alam yang begitu besar nilainya. Dari keterangan keberadaan Taman Eden sesuai dengan perikop kita ini, kalau kita pikirkan sampai sekarang ini, apakah Taman Eden itu hanya ada di sekitar Taman Eden yang begitu banyak menyimpan sumber daya alam yang berharga? Tentu jawabannya tidak. Di mana-mana di seluruh bumi ini, sumber daya alam itu sangat menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan bagi manusia. Oleh karena itu Tuhan katakan rawat, jaga alam itu. Karena alam yang sudah Tuhan berikan bagi kesejahteraan hidup manusia, di mana-mana sudah Tuhan titipkan banyak sekali sumber daya alam yang bisa memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu di ibadah KKR di minggu ini, sejak dini adik-adik kita KKR kita tanamkan bagaimana mereka cinta terhadap alam. Mencintai alam itu berarti identik dengan merawat alam itu sendiri. Siapa yang merawat alam itu? Ya kita sekalian. Adik-adik kita sekalian kita tantang, kita bawa mereka untuk menghadirkan kepedulian mereka merawat alam itu sendiri. Contohnya dalam bidang apa? Haruskah kita bawa adik-adik kita ke gunung, ke sungai? Tidak. Contoh kecil dimulai dari lingkungan sekitar. Banyak sekali sampah-sampah bertebaran di mana-mana. Salah satu yang paling gampang mencarinya saat ini adalah sampah. Kalau kita libatkan adik-adik kita setiap hari Minggu ada gerakan mengutip sampah.
Setiap adik-adik kita berikan setiap hari Minggu kantong sampah. Sehingga sebelum atau sesudah ibadah mereka melakukan aksi mengutip sampah. Itu artinya dari gerakan yang kita berikan melalui kehadiran anak-anak KKR akan menegur orang-orang tua, menegur orang-orang yang sudah dewasa. Mereka diingatkan oleh anak-anak kecil agar sampah itu menjadi satu perhatian bersama. Di lingkungan gereja aja sampah tidak ada lagi bertebaran di mana-mana. Itu adalah salah satu aksi merawat alam. Kepedulian adik-adik kita yang kita tanamkan dari aksi mereka, berarti kita mengajarkan kepada adik-adik kita KKR agar mereka sangat-sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka bersatu hati, bersatu pikiran, gerakan ini mereka perangi sampah itu tidak ada lagi bertebaran di mana-mana, tapi membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh kecil. Dan segala sesuatu kita mulai dari hal yang terkecil. Dan Tuhan katakan kita dipercaya melakukan perkara kecil dan akan dipercayakan perkara besar. Tentu dapat kita lewati dan jalani. Begitu juga saudaraku, kita akan menanamkan di dalam diri kita. Baik sebagai pelayan KKR. Pelayan KKR yang selalu memiliki tanggung jawab yang besar membawa iman adik-adik kita. Pelayan KKR juga menanamkan di dalam dirinya. Merawat lingkungan, merawat alam itu adalah tugas kita. Bagaimana ini menjadi satu pola pemikiran yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita. Kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Karena merawat alam berarti kita merawat ataupun melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah bagian kehidupan orang yang percaya. Merawat alam bukan berarti hanya melestarikan kebersihan, tapi merawat alam adalah bagian kehidupan untuk dapat melakukan perintah alam. Sumber daya alam dilestarikan oleh sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya bisa dipercaya dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, maka sumber daya alam kita akan aman dalam perawatan yang kita lakukan karena kita memiliki sumber daya manusia yang bisa dipercaya, yang bisa dihandalkan, yang memiliki iman kepada Tuhan. Biarlah kiranya pada hari Minggu ini sama seperti bacaan di kebaktian remaja, yaitu dari Mazmur 8. Bagaimana Mazmur 8 mengabarkan, pemazmur menyampaikan rasa sukacita yang begitu besar. Atas takjubnya dia melihat bagaimana karya Allah yang begitu besar, karya Tuhan yang begitu hebat bagi dunia ini. Besar harapan kita dan harapan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita juga dari perbuatan kita dan perawatan alam yang kita lakukan, kita bisa takjub melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu besar atas segala ciptaan yang bisa kita terima dan nikmati di dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti ibadah di KKR di hari Minggu ini. Harapan kita dan impian kita dalam lawatan Tuhan, namanya selalu kita muliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan dan karya-Mu bagi kami. Mampukan kami merawat alam. Mampukan anak-anak KKR merawat alam dengan baik. Karena perintah Tuhan yang harus kami nyatakan dan lakukan. Salah satunya ketika kami bisa menghargai karya ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.